Apa itu bullying atau perundungan? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Tempat-tempat terjadinya bullying itu di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan juga di dunia maya atau cyberbullying. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam bullying. Yang pertama adalah pelaku. Yang pertama adalah korban. Anak yang seringkali menjadi korban perundungan atau bullying biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda baik secara fisik maupun non fisik, yaitu satu, anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan culun. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol, dan lain-lain. Dan yang ketiga, anak yang cenderung berbeda dengan yang lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, ataupun sangat terpuruk, dan lain-lain. Ciri-ciri pelaku perundungan atau bullying cenderung memiliki sikap hiperaktif dalam gerak dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain, memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau interaksi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Yang ketiga, sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Yang keempat, adanya perasaan diri benci, marah, dan biasanya menuntut rasa malu dan gelisah. Yang kelima, memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. Dan yang keenam, cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman-teman dan sebagainya. Yang ketiga, saksi. Saksi adalah seorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan terjadinya kasus perundungan atau bullying. Lihat dampak bullying bagi korban, pelaku, dan saksi. Korban bullying seringkali mengalami kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, takut sekolah, korban mengasingkan diri dari sekolah, kesaksian fisik dan psikologis, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri, dan mengalami gangguan jiwa. Ada beberapa saksi bullying seringkali mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying daripada tugas akademik. Upaya pencegahan bullying di lingkungan masyarakat. Pencegahan adalah tindakan atau cara proses yang dilakukan agar seorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, anak, keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Pencegahan bullying oleh anak. Mengembangkan budaya atau relasi pertemanan yang positif, ikut serta membuat dan mengadakan aturan sekolah terkait pencegahan bullying, stop bullying, saling mendukung satu sama lain, ikut membantu teman yang menjadi korban. Upaya pencegahan bullying oleh keluarga,
membangun komunikasi antara anak dengan kedua orang tua, memperkuat peran orang tua dalam mencegah pembunuhan baik di rumah maupun di sekolah, sosialisasi dan edukasi terkait hak anak kepada orang tua, menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak. Oleh satuan pendidikan, adanya layanan paduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, guru, 3 pilar SRA. Kebijakan anti bullying yang dibuat bersama-sama dengan siswa, memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban bullying, pendidikan dan tenaga pendidikan, memberikan sosialisasi berperilaku positif dan tanpa kekerasan. Program anti bullying di satuan pendidikan yang mendapatkan orang tua, alumni dan masyarakat di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Baik, oleh masyarakat mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi. Sosialisasi kebijakan suatu pendidikan ramah anak atau konversi hak anak pada satuan pendidikan, melakukan model dengan membentuk lembaga layanan atau center pengaduan, melakukan koordinasi antara K atau L yang memiliki kebijakan atau program berbasis sekolah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap perundungan atau bullying. Kebijakan perlindungan anak atau kebijakan dan sanksi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh atau melakukan atau secara melakukan tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di suatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidikan, tenaga pendidik atau sesama peserta didik dan atau pihak lain. Nomor 82 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dan lingkungan suatu satuan pendidikan. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 tentang perlindungan anak. Pasal 80 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 6 bulan atau dengan paling banyak
2 juta rupiah. Pasal 80 ayat 2. Dalam hak anak sebagai dimaksud pada ayat 1, kafarat atau makrab pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Pasal 80 ayat 3. Dalam hak sebagai dimaksud pada ayat 2, mati atau pelaku dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun atau paling banyak denda 3 miliar rupiah. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tua. Baik teman-teman, terima kasih. Hanya ini hasil presentasi. Apakah ada tutur kata atau salah intonasi yang kurang berkenan di hati teman-teman? Terima kasih. Ini presentasi kami. Pertama, Baik, ada yang ingin mau bertanya, silakan bertanya. Ada. berdiri ya. Kalau terjadi bullying di sekolah, apa yang akan dilakukan? Contohnya kalau terjadi bullying di sekolah, Anda bisa melakukan kepada pihak berwajib di sekolah, contohnya PT atau para pengurus atau wali kelas. Bisa juga kepada kami yang bersangkutan untuk melakukan atau anti bullying atau anti perundungan. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Habis jangan ada yang bertanya. Mau bertanya tentang perundungan boleh tanya saja. Bagaimana? Ada yang mau bertanya silakan. Raja mungkin. Banyak ini pertanyaannya. Raja mungkin bisa. Ada yang mau bertanya? Tadi sudah satu pun nanya bagaimana tentang kalau seandainya terjadi bullying apa yang harus kita lakukan, dan dijawab dengan tepat sekali. Kalau terjadi maka wajib melapor kepada guru, kepada wali kelas, kepada guru BP, atau tidak kepada agen perubahan yang duduk di depan toh. Ada lagi mau bertanya? Ada? Ada? Baik, ada lagi. Oh, ada Christian, silakan, Mas. Berdiri dong, bentar. Nanti silakan. Jelas. Apa perbedaan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat? Perbedaan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Apa perbedaan bullying di sekolah dengan bullying di lingkungan masyarakat? Dia sama atau beda? Kalau bedanya di mana, kalau samanya di mana? Begitu kan? Oke, silakan. Baik, kalau di sekolah contohnya seperti Christian memiliki badan yang bagus tapi ada panu di badan, itu bisa jadi bullying bisa terjadi. Kalau di lingkungan masyarakat contohnya seperti dibully atau di kamu seperti bilang pendek, tuyul atau tidak mandi, seperti itu. Benar atau tidak? Benar. Baik, ada yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Siapa? Seran, silakan. Kita kasih kesempatan. Berdiri ya, Bapak. Apakah anak yang di bawah umur melakukan pembulingan dapat ditindaklanjutkan? Apakah anak yang di bawah umur
yang membuli. Dia yang membuli. Terus apakah ada? Apakah ada tindak lanjutan atau dipidana? Oke, apakah dipidana atau ada tindak lanjut seperti apa? Silakan. Mungkin tidak bisa ditindaklanjutkan karena dia di bawah umur dan mungkin dia bisa diberi pemberitahuan bahwa ini tidak baik untuk dibully atau bisa saja diberi pengertian. Terima kasih. Ada yang kurang paham silakan bertanya lanjut. Bertanya lanjut tidak apa-apa. Nanti sebentar Pak Ibu menyimpulkan semua. Kalau kamu merasa bahwa ini jawaban yang kurang, silakan bertanya lagi. Silakan berdiri kalau ditanya. Sekarang masih ada yang Baik. belum puas atau Ada lagi yang ingin bertanya? Pas. Raja. Sudah lihat Raja dari tadi hanya mau angkat tangan tidak angkat tangan tidak. Rahul. Dari tadi Rahul mungkin sudah mau ngomong terjadi. Iya betul. Christian jawab mungkin. Bertrand. Mungkin bisa bertanya. Ada yang bertanya lagi? Rahul silakan. Oh, ada masih yang bertanya lagi? Christian. Baik, Christian mau bertanya lagi. Sesko dengan Renendi simak baik-baik pertanyaan. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku bullying? Baik, sanksi yang diberikan kepada pelaku bullying bisa saja diberi denda berupa uang atau di penjara. Bisa juga diberi sanksi pidana. Baik, bisa saja. Tahan dulu Kak, saya hidup sini. Baik, ada lagi pertanyaan yang mau diberikan kepada kami teman-teman? Ada yang masih mau beri pertanyaan? Bertanya sepuas-puasnya. Kalau tidak mengerti berbagai pertanyaan. Ayo Putra. Bertrand silakan Bertrand. Ada yang mau bertanya lagi? Aceh. Ayo bertanya. Fahri. Pas kah? Mas. Pas? Pas. Pas? Pas. Ada yang bertanya lagi? Baik. Tepuk tangan untuk pengasih. Di depan. Ada di depan. Baik, terima kasih banyak. Kembali dari awal. Ibu hanya mau menambahkan sedikit. Tadi itu mereka sudah menyampaikan materi tentang bullying dan juga ada pertanyaan dari teman-teman. Mereka sudah bisa menjawab. Simak mereka sudah jawab. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan kembali pada saat les berikutnya. Atau tidak, bisa ketemu dia boleh tanya. Atau tidak lewat teman-teman saja. Kami tadi bertanya ini, tapi kami belum paham ini begini.
kita tidak membuli temannya, pulang itu sudah pulang. Kalau kita membuli, reaksinya seperti apa? Masa ada akibat ketika kita membuli? Ada. Dan akibatnya apa? Berdiri berjalan. Berdiri berjalan. Akibatnya. Stres, apalagi? Terganggu, apalagi? Trauma kan? Oke, baik, silakan. Terima kasih. Ada lagi? Apalagi perasaan apa kalau misalnya? Atau kita seperti apa? Apakah kita hati sini kita menjadi kecil atau kita menjadi besar atau kita kita malu? Baik. Perhatikan baik-baik. Baik, tadi sama-sama sudah dengar, perundungan itu sama dengan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang kepada orang lain dan orang itu merasa tidak suka atau tidak nyaman. Ini setiap hari pasti kita sering begitu. Kita kalau teman, satu kali kalau misalnya dia belum marah, tambah 2 kali. 2 kali dia belum reaksi, tambah 3 kali. 3 kali belum reaksi, 4 kali. Sampai merasa bahwa dia sudah emosi bahwa kita berhenti. Tapi setelah itu kita akan ganggu sampai dia merasa bahwa dia tidak puas. Kalau dia belum puas, kita juga tidak akan puas. Maka dari itu kita lihat, orang merasa tidak nyaman, sakit hati tertekan oleh kelompok atau perorangan. Karena apa? Contoh dari perundungan itu sudah dijelaskan bahwa ada perundungan yang bersifat fisik. Kalau fisik, Waktu istirahat telah selesai, saatnya memasuki jam kelima. kalau fisik berarti seperti apa itu? Kekerasan seperti memukul, apa lagi? Mencaci maki itu fisik atau sosial? Kalau fisik berarti apa? Memukul, apa lagi? Meludahi, apa lagi? Hah? Pakai fisik, dia pukul, dia ludah, dia apa lagi? Dia tendang, apa lagi? Dia ketok, apa lagi? Ya, dia diinjak-injak. Itu ya kalau secara fisik, dia bisa main tangan pukul, dia bisa siku, dia bisa ketok, dia bisa tendang. Iya, dia bisa tempelan. Itu berkaitan dengan perilaku bullying secara fisik. Yang berikut, secara verbal. Iya, caci maki, cerewet, omong orang punya nama, apalagi sinis, apalagi menghina. Berarti segala sesuatu yang diungkapkan lewat kata. Itu bullying secara verbal. Yang berikut dikatakan bahwa tadi mendengar Ray dengan Siesko bilang ada bullying secara cyberbullying. Lewat apa itu? Sosial media. Iya, sosial media. Berarti kamu dengan cepat. Lewat sosial media, contohnya apa? Membuat status yang tidak baik ya? Atau tidak membuat status namanya orang. Siapa yang di sini yang biasa buat status di Facebook? Semua kalau buat status semua ya? Ini semua perempuan. Setiap hari ya buat story mereka ya? Baik. Story mereka ada yang pernah menyindir orang? Baik. Ada yang pasang teman punya foto di sebelah mata kecil, sebelah mata besar? Ada yang masing-masing foto di situ, kepalanya besar, badannya kecil? Ada? Tidak ada. Ada yang posting fotonya di atas kepalanya itu kebun binatang, bawahnya manusia? Tidak ada. Sampai ada. Bullying secara sosial media atau orang bilang cyberbullying. Atau tidak begini?
tidak mulai sudah status temannya diam-diam dia foto curi-curi. Baik kalau hal itu menyenangkan, tapi kalau tidak menyenangkan buat dia, itu kan privasinya dia. Baik, itu berkaitan dengan bullying secara sosial media atau lebih cyberbullying. Yang berikut bullying secara sosial itu seperti apa? Ya? Gen, oke baik. Apa tuh gen? Iya. Kelompok tertentu yang merasa diri paling hebat. Dan kita begini, dalam ini kelas kita bisa buat bentuk geng sendiri atau kelompok sendiri. Ibu, kami buat kelompok sendiri. Kenapa? Ibu kamu terima dengan mereka mau kelompok mawar. Ini namanya kelompok mawar. Terus kenapa? Pokoknya setiap kali kami enam ini harus kemana-mana kami enam, mau makan kami enam, mau kemana kami enam, jangan kami mau urus biar satu kelas. Artinya apa? Itu berarti bullying secara sosial. Kenapa? Karena kamu tidak bisa berteman dengan teman yang lain. Namanya seperti apa? Ada kekurangan. Yang berikut ada yang satu kelas, mereka terima teman. Satu kelas itu cuma satu orang mereka terima teman. Alasannya kenapa? Kami terima, ibu kenapa? Iya terima nih. Kenapa lah? Ibu kami terima, kenapa? Dia kadang-kadang kalau datang itu dia pamer-pamer dia punya barang-barang yang mewah. Kami terima kalau misalnya kami teman dengan dia. Itu maksudnya terima. Kenapa? Kita satu tim kok pakai 30 datang kamu di sini. Terus yang berikut pakai jalan sendiri, pindah jalan sendiri. Terus nanti kami yang lain jalan dengan siapa? Baik, ibu lupa. Ibu kembali di bullying secara verbal. Ini yang paling viral adalah sering menyebut nama orang tua. Jadi mulai Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Alexander. Ingat baik-baik. Ingat ini kata menyindir. Menyindir ya. Jangan sampai oke nama bulan misalnya, oh ada Agustus. Contoh, Bapak nama Agustus nama Om Juli. Bapak Om Juli. Ada Om Juli di sini. Ada nama Om Juli. Jadi kita ini setiap hari hanya bilang ini bulan berapa? Bulan Mei. Oh, saya pikir bulan Juli. Ini minggu berapa? Minggu kedua bulan berapa? Bulan Mei. Oh, saya pikir bulan Juli. Itu berarti ada sesuatu itu sindir. Masa sekarang di bulan Maret yang tidak tiap hari hanya ngomong bulan Juli? Itu ada apa di bulan Juli? Berarti apa? Itu menyindir teman. Iya, teman secara orang bilang Majasironi. Pernah belajar di bahasa Indonesia Majasironi? Itu artinya apa Majasironi? Melebih-lebihkan seolah-olah dia itu tapi angkat habis baru. Ini kau punya huruf ini gak seperti apa seperti cakra air. Itu kan angkat berganti dong. Itu kita belajar di bahasa Indonesia orang bilang Majasironi. Agar tidak ada punya wajahnya cantik. Cantik seperti apa? Seperti kuntilanak. Nah itu kan sindiran secara baik. Jadi itu berkaitan dengan coba ciri-ciri atau tindakan-tindakan bullying. Baik, perhatikan di depan. Ibu ini ada bawa 4 yang sudah berbentuk apa ini? Love atau hati. Ini ibu tidak tahu hati ini punyanya siapa, untuk kelas berapa, ibu tidak tahu. Baik, hati ini ada 4. Sebenarnya hati ini banyak. Kita di sini ada 30 berapa? 35, 36 ya Bapak Ibu ya? Baik. Kalau kita belajar di biologi, itu kita belajar tentang hati. Bagaimana kerja hati? Hati kalau rusak berarti orang itu makanya kenapa hati bisa rusak? Karena dia rokok, dia oke. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ibu kita satu hati dulu. Perhatikan baik-baik ini hati.
umpamakan hati ini adalah hatinya saya, hati kita masing-masing. Bukan hatinya ibu, tapi hatinya kita. Dia jadi hati ya. Baik. Coba satu orang kata ini hati. Hatinya tergoreng. Apa lagi? Hati yang masuk lembek. Hati yang masuk. Hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang sakit. Semuanya sudah muncul tuh. Ya. Nah, terus yang berikut, bagaimana kamu bilang hati ini segala sesuatu yang positif? Hati itu karena hati itu membawa perasaan. Baik, apa lagi? Hati yang sempurna. Kalau seandainya hal positif yang kita sebut, maka dia akan begini terus. Tapi kalau misalnya ketika kita omong terus kita orang punya nama atau teman punya nama, maka dia akan terus seperti itu. Maka yang kita lihat tadi, ada yang bisa mati karena begini. Dia bisa mati kenapa? Dia kan orang ngomong saya punya nama. Tapi ketika orang bilang jelek, ini dan dia sekarang begini, selamat pagi sayang, selamat hari ini kau baik sekali kau berbagi. Dia juga langsung buka dengan hati. Itu yang kita rasakan di apa? Di kita punya diri. Artinya apa? Ketika orang ngomong kita atau hal jelek yang ada pada kita, pasti kita akan down. Bahkan ada yang keringat dingin, ada yang muka merah, emosi. Tapi ketika orang bilang begini, aduh mereka ini bagus sekali, pasti begini. Contoh seperti mereka di depan. Ketika ibu akan minta sosialisasi di depan, mereka hatinya begini. Benar tidak? Benar. Iya, kenapa? Ibu kami takut untuk teman-teman. Tapi ketika ibu lihat habis presentasi, mereka udah hati begini. Karena apa? Mereka menyelesaikan dengan baik, dengan sempurna. Setiap kali teman bertanya, mereka jawab. Teman bertanya, mereka jawab. Artinya apa? Beda antara yang pertama mereka maju dengan yang terakhir mereka selesai presentasi. Itu artinya apa? Ketika mereka datang pertama, ibu sampai tidak sama dengan kita. Ketika ibu ngomong, Christian nilai sudah beres, sudah mantap Christian, dia hati juga berbunga-bunga. Artinya apa? Terima kasih, artinya saya diperhatikan. Tapi ketika Christian kau nih om begini, dia pada jangan lupa begini, dia juga bilang, tiap hari saya terus yang kena marah. Sama semua, bukan hanya Christian, semua sama di sini. Kebetulan Christian pernah ditangani di BP. Veteran, ini hari putus 2 gara tidak muncul, pasti hatinya begini. Ya, dia tidak muncul di hati, cuma ketemu berapa kali dan berapa kali. Tolong yang teman-teman yang lain buat supaya hatinya berkembang begini. Ada dia juga sepertinya begini. Ada juga begini, harus kembangkan begini supaya dengan sekolah itu menyenangkan. Jangan buat sekolah itu beban. Beban kenapa? Nanti kayak masuk pagi lagi, kita belajar les lagi. Jadi buat segala sesuatu itu menyenangkan. Saya pergi les, saya pergi les dengan hibur ini di kelas kan. Bagaimana caranya supaya saya harus menjadi sekolah yang menyenangkan, les yang menyenangkan. Datang pagi-pagi saya ikut aturan semua. Artinya apa? Kita mengikuti proses secara baik. Baik, ibu menuju ke coba tes. Oke, baik. Yang tadi. Nah, kita lihat baik-baik ini tentang perlindungan anak. Karena bullying itu ada dari tadi bagus pertanyaan dari Silan tadi. Ada anak kecil juga dari kecil itu sudah diajarkan bahwa mereka menghina teman-teman yang lain atau bullying teman-teman yang lain. Itu kalau misalnya kita lihat sekarang anak SD atau anak kecil sekarang kan TikTok semakin banyak kok. Kadang anak-anak kecil itu bisa main TikTok sendiri dengan sebut kata-kata yang tidak bagus. Nah, kita lihat di sini ternyata ini tidak main-main. Denda 27 juta, denda 100 juta, 3 miliar. Itu uang, bukan daun. Tindakan bullying. Maka dari itu apa yang kita buat? Kalau seandainya kita bullying Tuhan, dengan baik-baik, aku sudah jelaskan tentang hal ini.
kebaikan akan berlalu dengan cepat, tapi kita punya keburukan akan dibawa sampai mati. Kita punya baik itu hanya orang-orang sesaat saja, dia pernah begini. Tapi kita punya buruk, sampai kita mati di orang akan ngomong, dia dulu SMA itu pernah begini-begini. Jadi jangan bullying teman. Baik, next. Baik, next. Oke, ini kepercayaan diri yang berlosok, malu, trauma, merasa sendiri, bermasalah, kartu sekolah, korban menghasilkan dari sekolah, perasaan psikologis, menderita sakit hati. Baik, korban menghasilkan diri dari sekolah. Pernah ada kasus di sekolah ini? Ada siswa yang tidak masuk. Temannya bilang apa? Kalau di sekolah sudah pembinaan sudah dicoret di sekolah. Padahal sekolah tidak dicoret pembinaan. Jadi harus dicoret secara verbal. Kenapa di sekolah tidak pernah usir mengeluarkan siswa tanpa ada surat-surat yang jelas pertemuan sudah belum kenapa dikasih keluar. Yang berikut timbul keinginan dan mengalami gangguan jiwa. Remaja ini kan banyak kalau bullying sedikit minum baikor, bullying sedikit tarik kelas, mulai sudah tarik ke kanan langsung diri, atau tidak lari ke kanan kecelakaan motor. Jadi itu karena apa? Keinginan untuk bullying mengalami gangguan hasil dari bullying tadi. Baik, yang berikut. Next. Oke, tidak menyenangkan. Oke, baik. Ibu masuk ke pertanyaan dari teman-teman. Ibu bantu menjelaskan teman-teman punya pertanyaan dari siapa tadi? Bintang ya? Kita punya pertanyaan tadi bagaimana? Kalau terjadi bullying di sekolah apa yang akan dilakukan? Baik. Kalau terjadi bullying, kamu tahu ada terjadi bullying di sekolah, apa yang kamu lakukan? Baik. Yang pertama sekali, jangan dulu pergi orang tua. Kalau pergi orang tua itu masalahnya sudah lain. Ingat ya, karena kalau orang tua itu bawa nama kamu dalam kampung. Kamu belum tahu kan yang dorong ayah. Kamu juga belum tahu yang dorong TK. Kamu tahu kan yang dorong TK. Itu dari bawah semua. Kamu belum tahu. Itu kamu kendaraan barang semua itu. Itu sudah beda. Tapi ketika pertama kali dengar ada bullying di sekolah, kamu tahu ada bullying, maka yang wajib kamu lakukan pertama adalah apa? Lapor kedua orang ini. Kalau kedua orang ini juga kamu tidak ketemu, kalau kamu tidak dapat, maka lapor ke guru BP atau tidak kembali kelas atau tidak kepada sekolah atau siapapun yang berkaitan dengan unsur yang ada dalam sekolah. Dengar itu ya? Tidak boleh dan yang kedua juga tidak mungkin begini. Tunggu ya, sana aku sampai mama dulu. Mama sampai teman di sana orang bully mama. Mama bagaimana? Mama bilang begitu, itu bilang kedua orang tuanya. Baik, saya pergi ke sana memang ya. Saya pergi dijauhi orang tua. Mama ini Christian bullying di Betra. Ayo nanti kita harus di sekolah. Betra itu Christian bullying Betra. Ayo kita ketemu di sekolah. Itu sudah lain cerita. Padahal sebenarnya masalah itu kita bisa selesaikan di sekolah. Sekolah itu sudah banyak yang terjadi. Anak bukan lapor ke sekolah, anak lapor di orang tua. Baik kalau misalnya ada orang tua yang memahami, datang di sini tanya baik-baik. Tapi kalau orang tua yang tidak memahami, mau ketemu siapa? Saya mau ketemu dengan itu yang nanti manusia mau. Kenapa? Saya mau ketemu. Tidak bisa gitu. Baik, itu pertanyaan dari kita. Bisa tuh itu? Bisa tuh menjadi agen yang bisa melapor kalau tindakan bullying? Tapi ketika ada, jangan tidak ada terus berlalu teman. Tunggu sama kau. Orang tidak buat bullying apa? Ini siapa kemarin? Trisno dengan Adit. Ibu tidak tahu tuh Adit bilang dia tidak mati. Adit bilang dia mati. Trisno bilang tidak mati. Terus sampai di bawah mereka bingung siapa yang mati siapa yang tidak. Trisno bilang tidak mati. Adit sudah bilang mungkin.
sekolah dan di lingkungan masyarakat. Oke. Perbedaan antara bullying di sekolah dan di masyarakat sebenarnya sama. Mau bullying di lingkungan masyarakat, di sekolah itu sama. Tapi kalau di masyarakat itu lebih luas. Karena itu kalau di masyarakat tahu kita di masyarakat itu kan beraneka ragam. Ada yang dari sekolah ya. Kita berteman dengan ada yang dari sekolah, ada yang sekolah tapi sudah tamat. Tapi di sekolah kan kita lembaga pendidikan semua. Jadi kita bisa tahu oh bullying ini kita harus seperti apa. Tapi kalau di lingkungan masyarakat itu bisa sampai bawa ke polisi. Bisa. Karena apa? Kalau tindakan bullying. Jadi kalau di lingkungan masyarakat itu lebih luas, itu sudah sampai dengan kita bisa masalahnya lebih berat. Kalau di sekolah kan kita masih bisa atasi di sekolah, masalahnya kita bisa tangani lebih awal. Baik, yang kedua tadi apa? Christian? Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku bullying? Oke, sanksi yang diberikan kepada pelaku bully yang pertama, kalau terjadi pertama kali maka akan diberikan pembinaan atau konseling oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan itu adalah boleh guru PP, boleh guru agama, boleh kesiswaan, boleh bapak ibu guru di sekolah, boleh juga teman-teman sendiri bisa menjadi teman yang bisa mengingatkan teman lain. Yang berikut, kalau sudah berat, berarti tadi sudah jelaskan siswa tadi, itu ada denda-dendanya. Itu banyak dendanya, bahkan ada sampai dengan 3 miliar ya. Kalau kekerasan terhadap anak, kekerasan itu sampai dengan fisik, itu bisa dipenjara. Jadi sanksinya itu tergantung dari berapa beratnya dia melakukan tindakan pembulian. Baik, yang berikut pertanyaan dari Seran tadi bertanya, apakah anak di bawah umur itu kalau mereka melakukan tindakan bullying, sanksinya apa? Baik, kalau untuk penjara tidak, karena masih di bawah umur. Kita misalnya contoh ya, kalau kita bikin curi, tadi disuruh bikin curi ya. Kalau misalnya kita bikin curi orang punya motor atau kita berkelahi dengan orang, kita masuk di Polres itu kita di situ dikatakan bahwa orang yang wajib lapor, bukan ditahan ya, tapi wajib lapor. Kalau di bawah dari 17 tahun, tapi kalau di atas 17 tahun itu wajib masuk penjara. Itu sudah bukan lagi anak di bawah umur. Dewasa. Iya, sudah masuk dewasa ya.